Aku tidak lagi berada di ruangan itu. Aku kini berada di tahun 1920, melihat dengan mata kepalaku sendiri seorang pribumi bernama Surya diseret paksa oleh serdadu Belanda ke ruangan itu. Dia dituduh memimpin pemberontakan buruh. Di depan seluruh pekerja, kepalanya langsung dipenggal oleh Kapten William. Lalu kepala itu dibawa pergi sebagai trofi perang. Aku melihat sendiri bagaimana tubuh tanpa kepala Surya dimasukkan ke dalam lubang dangkal dan dikubur di bawah lantai ruangan ini. Namaku Yadi, seorang satpam di sebuah pabrik tekstil tua di kawasan Cikopo, Jawa Barat. Pabrik ini dibangun zaman Belanda, dulu tahun 1918, katanya. Sekarang hanya sebagian yang masih beroperasi. Sisanya dibiarkan terbengkelai, dipenuhi debu, sarang laba-laba, dan kenangan kelam yang tak pernah selesai. Aku mulai kerja di sini baru 3 bulan. Sebenarnya aku enggan ambil kerja malam, tapi kondisi ekonomi memaksaku untuk melakukan hal itu. Shift malam digaji lebih besar, tapi tidak ada yang memberitahuku soal penunggu pabrik ini. Malam pertama, semuanya kelihatan biasa-biasa aja. Aku keliling dari pos ke bangunan utama, lalu ke gudang belakang yang sudah lama tidak digunakan. Ada satu ruangan yang dikunci dan tidak boleh dibuka. Katanya dulu ruang kepala pabrik, tapi setiap kali aku lewat sana, suhu di sekitarnya terasa lebih dingin. Lampu senterku kadang kedip, kadang mati, kadang hidup sendiri, padahal baterainya baru. Malam ketiga aku mulai bermimpi aneh. Aku melihat seorang pria berbaju lusuh. Tubuhnya berlumuran darah, dan yang paling mengerikan, kepalanya nggak ada. Tapi tubuh itu berjalan. Dalam mimpiku, dia menatapku, meski dia nggak punya mata. Aku pun terbangun dengan nafas tersengal, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhku waktu itu. Udah biasa, kata Pak Darto, satpam senior yang kadang bantu jagain siang. Itu korban zaman Belanda. Katanya dulu pernah ada pemberontakan buruh yang disiksa habis-habisan di pabrik ini. Salah satunya dipenggal hidup-hidup, kepalanya dibawa pergi entah kemana. Badannya dikubur di bawah ruang kepala pabrik. Sampai sekarang arwahnya nggak tenang, ujar Pak Darto sangat meyakinkan. Aku tertawa gugup, mengira itu hanya cerita buat nakut-nakutin anak baru. Tapi malam ke-13 semuanya berubah. Saat patroli ke gudang belakang, aku mendengar suara pintu tua mengerang sedikit. Krik, krik. Seperti ada orang yang masuk. Suara langkah kaki berat menghantam lantai beton. Aku mengangkat senterku, tapi tak ada siapapun. Saat aku memutar badan hendak pergi, senterku langsung mati total. Tiba-tiba bau amis darah langsung menusuk hidungku. Aku merasa ada sesuatu di belakangku. Perlahan-lahan aku menoleh. Di sana, tepat 3 langkah dariku, berdiri sosok pria tinggi. Tubuhnya compang-camping dan lehernya mengucur darah segar. Tidak ada kepala di atas pundaknya, tapi tubuh itu tetap menatapku dengan perasaan benci yang membara. Aku pun ingin lari, tapi kakiku malah terkunci, nggak bisa gerak sama sekali. Lidahku keluh, lalu sosok itu mengangkat tangan kirinya. Di telapak tangannya tergenggam sesuatu. Itu adalah kepala orang. Dan yang lebih ngeri, ternyata itu adalah kepalaku sendiri. Aku pun langsung pingsan. Nah, saat terbangun, aku sudah ada di pos keamanan dan tubuhku menggigil hebat. Rekaman CCTV malam itu menunjukkan sesuatu yang aneh. Aku berdiri diam selama 2 jam di depan gudang. Padahal jelas-jelas aku mengalami kejadian itu. Mataku melotot, mulutku terkunci, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Aku pun bertekad untuk menyelidiki. Besok malamnya,
Aku datang lebih awal. Aku membawa kamera tua milikku dan aku mulai merekam semua sudut pabrik, termasuk ruang kepala pabrik yang terkunci. Dan malam itu rahasia mulai terungkap. Sekitar pukul jam 2 pagi, dari dalam ruangan terkunci itu terdengar suara erangan. Lalu pintu yang katanya selalu terkunci tiba-tiba terbuka perlahan, seolah mengundang. Aku pun langsung masuk. Bau busuk langsung menyergap hidungku. Di dalam gelap, hanya diterangi cahaya dari kameraku, aku melihat di sudut ruangan ada peti kayu tua, dan di atasnya terdapat foto berbingkai emas. Foto seorang pria Belanda berjanggut tebal. Di baliknya tertulis, Kapten William van der Stroot, tahun 1920. Lalu kameraku tiba-tiba menangkap sesuatu. Bayangan kepala tergantung di langit-langit ruangan, berayun pelan, bukan boneka, tapi kepala manusia sungguhan, dengan mata membelalak dan lidah menjulur. Seketika tubuhku kaku, aku merasa seperti ditarik ke masa lalu. Tiba-tiba semuanya berubah. Aku tidak lagi berada di ruangan itu. Aku kini berada di tahun 1920, melihat dengan mata kepalaku sendiri seorang pribumi bernama Surya diseret paksa oleh serdadu Belanda ke ruangan itu. Dia dituduh memimpin pemberontakan buruh. Di depan seluruh pekerja, kepalanya langsung dipenggal oleh Kapten William. Lalu kepala itu dibawa pergi sebagai tropi perang. Aku melihat sendiri bagaimana tubuh tanpa kepala Surya dimasukkan ke dalam lubang dangkal dan dikubur di bawah lantai ruangan ini. Aku pun langsung terbangun lagi di ruangan yang sama, tapi kini di depanku berdiri hantu Surya, masih tanpa kepala. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah. Aku menggali dengan tangan kosong lantai 2 yang lapuk itu, dan benar, aku malah menemukan tulang belulang manusia. Lalu suara terdengar pelan, tapi jelas. "Tolong pulangkan kepalaku." Aku tahu, pasti kepala itu ada di suatu tempat. Tapi mungkin saja bisa dibawa ke Belanda. Tapi jika tidak bisa aku mengembalikan kepala itu, aku harus setidaknya memberikan penebusan. Nah, keesokan harinya, aku melaporkan temuan belulang-belulang itu ke pihak berwenang. Beberapa arkeolog datang, dan setelah penelitian ditemukan fakta bahwa jasad itu memang milik pekerja pabrik orang Indonesia. Mungkin usianya sudah 100 tahun yang lalu, dan itu berarti benar tahun 1920. Setelah prosesi pemakaman sederhana dilakukan, malamnya aku kembali berjaga. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada bau darah. Pabrik terasa tenang. Tapi cerita belum berakhir. Seminggu kemudian, aku menerima paket misterius di pos satpam. Tidak ada pengirim. Di dalamnya hanya ada sebuah kepala manusia yang mengering, berambut panjang, dengan tulisan Surya 1920. Aku melaporkannya pada polisi, tapi saat mereka tiba, paket itu menghilang. CCTV tidak merekam apapun. Aku pikir semuanya udah selesai. Sampai suatu malam, saat berjalan melewati kaca besar di gudang tua, aku melihat pantulan diriku berdiri dengan tubuh normal, tapi tanpa kepala. Beberapa hari kemudian, seorang peneliti datang membawa dokumen baru. Ia berkata, "Yang kamu lihat dalam mimpi bukan Surya, itu kamu." Setelah pembunuhan Surya, arwahnya merasuki siapapun yang bekerja di pabrik ini. Dia terus mencari keadilan. Kamu adalah wadah terakhirnya. Aku sadar satu hal, aku tidak pernah benar-benar selamat dari malam itu. Aku hanya tubuh pinjaman yang kini sudah mulai kehilangan kepala.